menyembah, menyenangkan hati Tuhan, maka Roh Kudus bekerja luar biasa di tempat ini. Sehingga Bapak dan Ibu merasakan benar-benar Tuhan ada di tempat ini. Amin. Iya. Katakan amin. Amin. Iya. Amin. Nah, saudara, Roh Kudus mengajarkan kepada kita untuk kita tidak berpaling kepada dunia ini. Iya, itu pertama Tuhan mau katakan. Roh Kudus mengajarkan kepada kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus mengajarkan kepada kita untuk kita hidup di dalam kuasanya. Roh Kudus mengajarkan kepada kita supaya ada kasih di dalam hidup kita. Kasih Kristus ada di dalam hidup kita. Amin. Ya. Dan setelah saudara kita penuh pengajaran itu di dalam hidup kita, pengajaran-pengajarannya Yesus ada di dalam hidup kita, penuh, harus penuh. Ya, jangan setengah. Jadi firman Allah itu yang diajarkan oleh Roh Kudus, diingatkan oleh Roh Kudus kepada kita semua, firman yang pernah kita dengar, firman yang pernah kita baca. Ya, kalau saudara sering baca firman, firman itulah yang akan diingatkan oleh Roh Kudus. Tetapi kalau saudara tidak pernah baca, bagaimana diingatkan itu? Jadi kuncinya kita baca dan dengar. Ya, itulah yang akan diingatkan oleh Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus kepada kita. Nah, pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan yang memulihkan. Ya, pekerjaan Roh Kudus memulihkan, menginsafkan kita. Ya, itulah Roh Kudus. Ya. Nah, Roh Kudus bekerja sama dengan firman. Ya, jadi Roh Kudus yang sudah kita miliki, saya mau jalan ya. Iya. Roh Kudus yang kita miliki, saudara, iya, itu akan bekerja sama dengan firman Allah untuk mengajari kita. Iya. Bangkitlah kau, ya. Iya. Jadi Tuhan tidak sengaja saya jalan bangkit rohani. Iya. Iya. Bangkit dalam nama Yesus. Iya. Jadi firman Allah dan Roh Kudus bekerja sama. Jadi dia tidak sendiri-sendiri. Justru firman Allah itu dan Roh Kudus satu adanya. Dan firman Allah dan Roh Kudus itu satu adanya bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Iya. Setelah itu Tuhan katakan kepada kita, ya, kita harus mempunyai roh ketaatan. Taat. Iya. Roh ketaatan. Taat. Taat kepada siapa? Taat kepada otoritas Tuhan. Atau taat kepada kekuatan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Setelah itu, bangun mesbahmu kepada Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan, itulah kasih mula. Jangan hilang kasih mula-mula itu. Kalau hilang kasih mula-mula itu, jelas persekutuanmu akan runtuh, mesbahmu juga akan
runtuh. Bangkitkan kasih mula-mula. Bagaimana saudara pertama cinta kepada Yesus. Iya. Ketika saudara lahir baru, ini sudah lahir baru ya semua? Ada yang belum lahir baru? Sudah kan? Lahir baru lewat baptisan selam. Sudah kan? Ya. Berarti saudara sudah mengalami namanya perubahan. Perubahan. Dan perubahan itu harus saudara pertahankan. Iya. Jangan diambil oleh berbagai-bagai masalah. Itu. Sebab apa? Tuhan katakan, di dunia ini banyak sekali masalah. Tetapi Tuhan katakan, jangan masalah itu mengambil sukacita kita, kasih mula-mula kita kepada Tuhan, akhirnya luntur. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 26. Mari kita baca sama-sama. Sampai jam berapa ini Ibu Gembala? Oh, saya perlu memperkenalkan diri ya. Terlalu antusias saya ini. Saya kembali lagi di awal. Iya. Jadi saya perkenalkan diri saya. Mungkin saudara sudah kenal istri saya ya. Adik dari ini. Ya dari ini. Ya. Ya. Jadi nama saya Pendeta Josias Lambayang. Asli suku Sangir. Ya. Suku Sangir, Sulawesi Utara. Kalau saudara lihat peta di peta itu ada gambar Pulau Sulawesi. Disitulah kampung saya. Dari situlah saya dilahirkan. Tetapi saya dilahirkan baru. Saudara kaget bila lahir baru. Ya. Jadi itulah istri ini, anak 2 ini. Sudah jelas? Ya. Haleluya. Katakan haleluya. Harus begitu. Ya. Nah, mari kita baca Yohanes 14 ayat 26. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang. Jadi ini perkataan Yesus. Perkataan Yesus kepadamu, murid-muridnya waktu itu. Yang pertama saudara perhatikan ini. Pertama apa yang Tuhan Yesus katakan? Tetapi apa? Jadi di dalam Tuhan, walaupun banyak masalah, ada penghiburan. Ada sukacita di sana. Ada damai sejahtera. Iya. Jadi nggak perlu bersusah-susah hati. Iya. Ini rata-rata pengusaha ya semua. Amin. Iya. Pengusaha semua. Amin. Jadilah seperti apa yang teman. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Yesus. Pertama-tama apa firman Allah berkata? Coba baca lagi. Coba baca. Apa? Penghibur. Itu yang pertama. Penghiburan yang sejati ketika kita hidup di dalam Yesus. Katakan amin. Amin. Harta kekayaan tidak akan menjamin saudara ada damai sejahtera. Tetapi ketika Yesus hidup di dalam hidupmu, itulah penghiburan yang sejati.
Ada berapa mau dipakai Tuhan ini? Ini satu. Ini. Iya, iya. Nanti Tuhan bicara lagi. Iya. Ini satu. Itu tuh. Iya. Roh nasihat. Pengayoman. Jadi penghiburan. Jadi jangan masalah yang di atas. Tetapi justru apa? Penghiburan. Yesus ada di atasmu. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita ke air ya. Amin. Iya. Padahal bagaimana kalau di area yang luas? Tambah kuat saya. Karena roh Allah ada bekerja. Amin. Amin. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Roh Kudus penghibur yang sejati. Terus apa yang Roh Kudus kerjakan? Coba kita lihat lagi. Bisa satu orang baca. Ini Bapak ini. Pemimpin ujian. Baca Pak. Yohanes 14 ayat 6. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Ada dua di situ. Mengajarkan dan mengingatkan. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu mengajar. Apa yang diajari? Selain firman Tuhan yang diajari, Roh Kudus mau kita tetap tenggelam di dalam hadirat Allah. Di mana saja kita berada. Nanti ada bilang, om kami kan jual-jual monja, tidak bisa menikmati. Sebenarnya tidak bisa menikmati hadirat Allah. Kan hati ini yang menentukan, bukan monja ini. Haleluya. Haleluya. Hati Tuhan. Mendengar suara Tuhan, saudara, bukan saja di dalam ibadah ini. Kapan saja Tuhan mau berbicara, ketika saudara connect dengan Tuhan, hati Tuhan dengan hati saudara menyatu, saudara bisa mendengar apa kata Tuhan kepada saudara yang harus saudara lakukan. Amin. Memang benar di dalam ibadah ini Tuhan berbicara seperti yang tadi. Tetapi Tuhan bisa berbicara kapan saja. Karena Dia adalah Roh Kudus. Jadi sangat penting pekerjaan Roh Kudus di dalam dunia. Roh Kudus mengingatkan, mengajari, menginsapkan. Itulah Roh Kudus. Nah saudara, yang bekerja di dalam dunia ini adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus ada di sorga sekarang. Yang difirmankan di dalam Kisah 3 ayat 20. Baca. Kisah 3 ayat 21. Iya. Satu orang baca. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus itu harus tinggal di sorga. Nah kalau Kristus ada tinggal di sorga, Yesus ada. Siapa yang ada di dalam dunia ini? Kudus. Selain firman Allah yang sering kita baca ini, Roh Kudus sangat berperanan penting di dalam kehidupan kita. Karena di sana dikatakan Roh Kudus penghibur. Tinggalkan masalah-masalah itu. Jangan bicara masalah. Walaupun sering diterpa dengan masalah. Iya, saya tahu.
Saya tahu kenapa? Karena Tuhan yang kasih tahu. Jadi Roh Kudus itu dialah yang menghibur kita, bukan saja menghibur kita, memberikan jawaban kepada kita, solusi. Bukan saja menghibur, berikan jalan keluar. Iya, berikan jalan keluar. Jadi tidak usah takut dengan kehidupan ini. Siapa yang jamin? Ya Roh Kudus yang jamin. Roh Kudus jamin hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu ini tidak pernah makan. Tidak pernah kelaparan kan? Iya. Tapi kami pernah seminggu. Iya, diluaskan. Tapi kalau saudara mengalami itu bagaimana nanti? Makanya dikatakan Roh Kudus penghibur. Iya. Di mana saja dia berada, dialah penghibur. Nah, saudaraku, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan. Dan diutuslah Roh Kudus untuk bekerja di dalam dunia ini dan menginsafkan seperti yang ada tertulis Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Ya, coba satu orang baca. Siapa saja bisa? Dan kalau ia datang, ia akan memisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Iya. Jadi peranan Roh Kudus adalah memerangi dosa. Peranan Roh Kudus selain menghibur apa? Memerangi dosa. Coba baca lagi. Yohanes 16. Belum dapat. Ya. Ini menjadi guru sekolah minggu ya. Harus cepat. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan memisahkan dunia dan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa yang pertama diperangi? Apa? Dosa. Roh Kudus. Peranan Roh Kudus pertama selain dia menghibur, menolong, menginsafkan, Roh Kudus juga mampu memerangi dosa. Coba saudara pegang pada saudara. Luaskan roh itu bekerja. Iya. Roh Kudus cabut semua duri-duri dosa itu. Itulah kelemahan. Iya. Iya. Roh Kudus cabut. Roh Kudus cabut. Roh Kudus cabut duri-duri dosa itu. Itulah yang membuat kasih mula-mulamu itu hilang. Karena ada duri-duri dosa. Tetapi sekarang saudara tidak ada lagi duri-duri dosa. Amin. Sebab roh Allah sudah bekerja. Amin. Amin. Jadi yang pertama, Roh Kudus memerangi apa? Dosa. Dosa. Terus apa lagi di situ ditulis? Kebenaran dan penghakiman. Iya, Roh Kudus adalah kebenaran. Dan Roh Kudus mengingatkan bahwa memang ada penghakiman. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan Roh Kudus mengingatkan kepada kita ada penghakiman terakhir. Kalau nama kita tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, api. Tetapi kalau nama kita terdaftar dalam kerajaan surga, berarti apa? Kerajaan Surga. penuh pilihan. Iya. Jalan lebar dan jalan Sempit. Jalan sempitlah pilih. Karena jalan sempit itu yang Tuhan mau. Kenapa dikatakan jalan sempit? Disitulah saudara diproses. Supaya iman saudara makin hari makin murni dan makin kuat. Iya. Jadi pengusaha semua ini ya. Amin. Pengusaha yang Berhasil. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Asalkan hiduplah di dalam iman.
Jangan tinggalkan kasih mula-mula itu. Iya. Jangan tinggalkan kasih mula-mula itu. Iya. Saudara yang mau dipakai Tuhan, bangkitkan apapun. Lebih dalam tenggelam di dalam hadirat Allah. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Ketika saudara lebih dalam di dalam hadirat Allah, maka Tuhan berbicara. Saudara tahu, penyembahan kita itu harus tembus sampai ruang maha kudus. Sekarang katakan tembus. Tapi kalau tidak tembus, saudara, tidak sampai ke ruang maha kudus, kita tidak sanggup mendengar apa yang Tuhan katakan. Karena di ruang maha kudus itulah Tuhan berbicara. Kalau saudara bisa belajar tentang tabernakel, saudara bisa belajar tentang itu. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus, iya, jangan tinggalkan kasih mula-mula. Kasih mula-mulamu itulah yang membuat engkau bersemangat. Dan Roh Kudus sebagai penolong. Iya, dialah yang menolong. Jangan takut. Kita ini kan minoritas di sini, iya kan? Tapi jangan takut. Yesus besar kan? Iya. Kan dunia ini kecil. Yesus lebih besar. Ya, mengatakan ada pujian Yesus terlebih besar. Ya. Yesus lebih besar. Iya, dari masalah. Yesus lebih besar dari kehidupan kita. Jangan kehidupan kita lebih besar dari Yesus. Itu yang bahaya, berarti kedagingan. Faktor kedagingan. Iya, harus dibuang. Di kitab Kolose katakan, Kolose pasal 3, di sana dikatakan hal-hal duniawi harus dimatikan dan dibuang. Saudara bisa baca di rumah. Kolose pasal 3, ya. Saudara di rumah aja. Iya. Ambilnya saudara catat. Itu harus dibuang, dimatikan dan dibuang. Sebab itu yang menghambat kerinduan kita datang kepada Tuhan. Dan berikut saudaraku, kita ini harus dipimpin benar oleh Roh Kudus. Dipimpin. Kenapa kita harus dipimpin, saudara? Iya, karena kalau kita tidak dipimpin, hal-hal duniawi itulah yang akan mengendalikan kita. Tadi kan peranan Roh Kudus menginsafkan, dan kedua memerangi itulah keinginan-keinginan itulah yang harus diperangi, dimatikan dan dibuang sesuai yang tertulis di surat Kolose pasal. Sering dikhotbah itu Ibu Gembala kan? Sering kan? Iya, sering. Iya. Tapi kenapa Tuhan ingatkan? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita jatuh lagi ke dalam berbagai-bagai pencobaan yang membuat kita jauh dari harapan Tuhan. Kalau kita jauh dari harapan Tuhan, aduh, merasa gersang. Iya, kalau kita jauh dari harapan Tuhan. Tetapi kalau semakin hari kita semakin kecil di hadapan Tuhan dan Yesus besar di hadapan kita, maka Roh Kudus akan berkuasa penuh di dalam kita. Dan kita benar-benar harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, coba kita lihat itu ya. Ya, benar. Yohanes 16 ayat 13. Tunggu, saya cuci dulu ya. Ya, baca. Yohanes 16 ayat 13. Baca. Ya. Yohanes 16 ayat 13. Tapi apabila ia datang yang roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya,
itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan Datang. datang. Termasuk apa yang belum kita ketahui, itulah yang akan Roh Kudus beritahu. Kalau kita benar-benar hidup di dalam firman Allah dan Roh Kudus, sehingga firman Allah berkata, tetapi apabila ia datang, ya, yaitu apa? Roh kebenaran. Roh kebenaran, Roh Kudus, ya, Roh penghibur. Firman Allah berkata, tetapi apabila ia datang itu Roh kebenaran, ia akan memimpin. Jadi beri hidup kita untuk dipimpin. Ya. Ada ibu gembala yang memimpin kalian, tetapi yang Tuhan juga mau tunduk kepada otoritas kuasa Roh Kudus. Ibu gembala kan dia ya ada di sini, tapi Roh Kudus ini kan yang memimpin langsung. Iya. Jadi luaskan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya kita jangan balik lagi ke hal-hal yang dulu. Hal-hal dulu itu apa? Ya keinginan-keinginan dunia, perkara-perkara dunia yang membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus memberikan engkau harapan. Ya. Coba saudara lihat di Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Ya, baca nih. Sudah mau baca kau tapi takut-takut ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Iya. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi sukacita itu datang dari mana sebenarnya? Iya, Roh Kudus. Roh Kudus. Dan Roh Kudus menguatkan iman kita. Ketika kita hidup di dalam firman, maka Roh Kudus datang untuk menguatkan iman kita, supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Di sana ada pengharapan. Ya. Dan kita juga harus tinggal di dalam firman. Makanya firman Allah dan Roh Kudus ini tidak akan sendiri dia, saudara. Dia akan sah. Kita lihat saudaraku Yohanes 15 ayat 4. Ya. Yohanes 15 ayat 4. Ada yang bisa baca? Yohanes 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadikan. Yohanes 15. Salah itu. Iya. Iya. Artinya buka pelan-pelan. Baca sudah dapat. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Iya, benar. Kita bahasa roh kencang, sikar, apa kata-kata. Tapi Tuhan katakan harus berbuah. Ya, Tinggal dan berbuah. Iya. Saudara tahu bahasa roh itu? Bahasa roh itu menguatkan. Iya. Ingat, bahasa roh dia menguatkan. Itu bahasa roh. Tetapi saudaraku, yang memulihkan engkau firman. Makanya dikatakan tinggallah di dalam aku. Nah, Yesus katakan kita harus tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam firman.
Sehingga ketika Yesus ada di dalam kita, bisa menghasilkan buah. Nampak. Kalau kita anak Tuhan dari gaya hidup. Iya. Dari gaya hidup kita. Iya. Dulunya masih merokok. Tapi sekarang tidak lagi merokok. Bapak-bapak ini masih merokok, coba angkat tangan. Tiba-tiba Tuhan katakan begitu. Jujur. Masih merokok? Iya. Mau lepas merokok, askan hatimu. Saya tumpah tangan, tapi kalau tidak bertindak, susah juga. Iya. Dalam nama Yesus, roh rokok berhenti. Tapi saudara masih mau, sama aja. Haleluya. Tumpah tangan hari ini setelah habis ibadah, saudara 1 bungkus habis. Hati saudara yang menentukan. Amin. Kalau di Pakam itu bapak-bapak banyak minum tua. Lapo tua. Bahasa roh tapi masih minum tua. Apa dia itu bahasa roh itu? Si Karaba kata, tapi minum tua. Iya. Bapak-bapak sini tidak. Tapi ada di depan ini lah tua. Ya, ada. Doakan itu sebab tutup. Di gereja nanti. Kalau saudara sungguh-sungguh, tutup. Asal kita doa kuat. Saudara tahan bisa nyembah 2 jam? Hah? Bisa itu? Mana? Iya. Ketika saudara nyembah, hadirat Allah itu kan ada. Iya, terasa. Dan ketika saudara perkatakan sesuatu terjadi. Karena roh Allah ada berdiam, bekerja di dalam hidup kita. Iya. Jadi ini Tuhan ingatkan kepada kita. Kita yang sudah lahir baru harus berbeda gaya hidup kita. Iya. Dulu suka maki-maki, tapi sekarang tidak lagi. Iya. Dulu suka pukul istri, sekarang tidak lagi. Iya. Ada di sini suka pukul istri, tidak kan? Iya. Betul kan? Betul. Saudara tahu kalau saudara pukul istri saudara pukul diri sendiri. Karena 1 jadi 2 jadi 1, 2 jadi 1. Iya. Gitu. Sehingga firman Allah berkata tinggal. Tinggal dalam arti firman itu harus sampai tahap menyatu dengan sum-sum. Saudara tahu itu firman itu. Ibrani 4 ayat 12. Satu orang baca. Ya. Ya, coba saudara lihat. Ya. Ibrani 4 ayat 12. Sabar. Baca deh, sudah dapat kau. Kuat. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sekali lagi, pakai mic. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah firman Allah. Jadi firman Allah itu dia saudaraku harus menguasai sampai apa? Sum-sum. Saudara tahu di mana sum-sum itu? Sum-sum di dalam tulang. Ya bukan tulang orang bata ya. Tulang manusia. Iya kan ada tulang orang bata. Iya.
Jadi firman itu harus sampai tahap menguasai menyatu. Penuh firman Allah. Kalau saudara sudah penuh firman Allah, saudara juga akan penuh Roh Kudus. Sebab firman Allah dan Roh Kudus tetap menyatu. Dan saudara tidak gampang lagi jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Iya. Jadi firman Allah itu harus sampai tahap menyatu. Penuh firman Allah itu di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Sampai tahap menyatu, penuh. Dikatakan di sana sampai menguasai bayangkan sum itu di dalam tulang. Ya, firman Allah itu harus sampai ke situ, ke sum itu. Terakhir, Efesus 1 ayat 13-14. Efesus 1 ayat 13. Baca deh. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saudara, kalau saudara mau termeterai dengan Roh Kudus, hidup di dalam firman tadi. Coba baca ulang lagi. Baca lagi. Ya, enggak, semua. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Iya. Sekali lagi saya baca. Di dalam Dia, di dalam Yesus. Dia ini Yesus. Di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman. Ini kita kan sementara dengar. Sudah banyak kali saudara dengar firman. Bahkan bukan cuma dengar, baca. Ya. Yaitu Injil keselamatan. Nah, Injil keselamatan itu adalah firman. Ketika kita hidup dalam firman, itulah Injil keselamatan. Jadi seluruh firman Allah yang ada di Alkitab ini, saudaraku, inilah dikatakan Injil keselamatan. Mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, itu ada berbicara tentang keselamatan. Katakan amin. Amin. Dan di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Jadi cuma bukan saja tahap mendengar dan baca, harus percaya. Nah, dipercaya itu ada iman. Makanya dikatakan, iya, Tuhan menguatkan iman kita supaya kita percaya kepada Injil keselamatan. Ya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memenuhi. Saudara tahu, untuk menjadi milik Allah, saudara adalah milik Allah. Bagaimana caranya? Tadi sudah dikasih tahu di ayat 13, hidup di dalam firman. Dan setelah hidup di dalam firman, Roh Kudus jadi jaminan. Bukan gereja jadi jaminan, enggak. Iya. Saya mau katakan, ketika saudara hidup di dalam Roh Kudus, itu jaminan. Bukan ini jadi jaminan. Ya. Saya sering ingatkan kepada jemaat-jemaat kami yang ada di Lupakam.
Jangan saudara cuma sampai terdaftar di gereja. Tapi saudara harus terdaftar di sorga. Itu yang terakhir. Bukan terakhir, bukan di organisasi. Organisasi ini tempat kita berkumpul, tetapi belum ada jaminan untuk kita masuk Surga. Yang menjadi jaminan adalah Roh Kudus. Hiduplah di dalam Yesus. Saya sering berulang kali memberitahukan kepada jemaat yang kami gembalakan, jangan cuma sampai terdaftar di gereja, kasih kakak, mama, sama keluarga ini, tapi tidak terdaftar di surga, ya sama aja. Harus terdaftar di surga. Iya. Ada itu dulu Lukas 10 itu, coba saudara cari. Nama kita harus terdaftar di surga. Iya. Selain di dalam kitab kehidupan, harus terdaftar juga di surga. Coba cari. Lukas 10 ayat 20. Baca. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Katakan amin. Amin. Jangan cuma sampai terdaftar di gereja. Iya. Saudara terdaftar di gereja ada benar. Ya, karena itu harus. Tetapi yang lebih penting saudaraku, saudara, nama baru saudara harus ada di dalam kerajaan di dalam kitab kehidupan. Terus ada yang bertanya, kapan Pak Pendeta kita nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan? Sejak saudara terima Yesus dan lahir baru terdaftar. Iya. Sejak saudara bertobat, terima Yesus, maka saudara terdaftar dalam kerajaan surga. Jadi ini harus semua. Ketika pengangkatan terjadi, harus tidak ada yang tertinggal. Harus terangkat. Amin. Saudara percaya ada pengangkatan? Amin. Iya, ada pengangkatan. Iya, ada pengangkatan. Pengangkatan apa? Bukan pegawai negeri sipil. Pengangkatan orang-orang. Orang kudus. Iya. Orang-orang kudus. Iya. Orang-orang yang namanya tertulis dan termeterai di dalam kitab kehidupan. Ada kitab mana itu? Kitab Wahyu. Kitab Wahyu ada berbicara itu. Kalau tadi di Lukas, nama kita terdaftar di dalam kerjaan surga. Tapi kalau kitab kehidupan ada di kitab Wahyu. Iya. Yakin saudara? Saudara sudah terdaftar dan sudah termeterai nama saudara di kitab kehidupan. Amin. Mari angkat tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Tapi ada syarat. Firman berkata, kudus dan tak Bercacat. Kalau ada cacat, ya tidak. Tidak bisa. Kalau cacat masih ada kotor. Makanya Roh Kudus berfungsi untuk mencabut segala duri-duri dosa. Yang tadinya merokok sudah tidak merokok. Jangan tadi tidak merokok lagi, gitu yang berbahaya. Jadi ini saudara tidak kebetulan. Kalau Roh Tuhan menggerakkan saya untuk bicara, saya tidak takut, saya kasih tahu. Iya, karena saya berdosa kalau saya tidak kasih tahu kepada saudara. Iya. Jadi seperti surat Kolose itu, saudaraku, Kolose pasal 3 ayat 5 sampai seterusnya, itu ada dikatakan matikan dan buang. Kalau itu masih ada, saudaraku, sulit kita terjadi pengangkatan. Malah tertinggal.
Nah, tertinggal inilah yang dipertanyakan. Sebab sulit di masa itu bertahan. Sulit. Karena dikejar-kejar anti Kristus. Yakinlah saudara, nama baru saudara sudah tertulis di dalam kitab kehidupan yang Haleluya. Milikilah Yesus, milikilah firman Tuhan, dan hiduplah di dalam Roh Kudus. Maka di sana ada jaminan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita datang menyembah Tuhan. Sikarala batak. Haleluya. Haleluya. Nabatata. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Bahari. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Bahari. Roh-Mu
Allah Maha. Jamalah kami, haleluya. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari sembah Dia. Haleluya.
Saudara yang rindu didoakan, berdiri saja dari tempat dudukmu. Berdiri. Ya, saudara mau rindu didoakan, berdiri saja. Tidak usah saudara mati sini. Ya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, inilah umat-umat-Mu Tuhan, jemaat Tuhan, yang rindu dan haus kepada Engkau Tuhan Yesus. Dengan berbagai masalah yang mereka alami Tuhan, Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang memerintah, Roh Kudus yang melepaskan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ada kekuatan, ada kelepasan, di dalam nama Yesus. Dipulihkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, di dalam nama Yesus. Maka
akan didapatkan sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Datarukan kepada umat-umat-Mu ini, Bapa. Roh takut akan Tuhan, roh cinta kepada Yesus, rasa hormat kepada Tuhan, dan hidup di dalam firman Allah. Ila bakata-kata labayasa, lapa kata-kata. Luaskan roh itu bekerja, luaskan. Ila bakata, ya Roh Kudus, pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Penuh Roh Kudus, nikmati hadirat Allah. Roh Tuhan sementara bekerja, Roh Allah bekerja, Roh Kudus lagi bekerja di dalam hidupmu. Luaskan roh itu bekerja di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, Dia datang melepaskan engkau, datang menghibur engkau, datang menolong engkau, datang memulihkan engkau, datang menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Dan Dia memberkati engkau dalam nama Yesus. Di nama kata karamaya satan. Yes, berkati umat-umat ini Tuhan. Berkati seluruh umat-umat ini Bapa. Kuatkan iman mereka, percayalah kepada Tuhan. Kuatkan mereka, dan biarlah mereka hidup di dalam firman Allah, hidup di dalam Roh Kudus. Dan firman Allah dan Roh Kudus akan mengendalikan hidup mereka. Mereka jadi benar di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus termeterai. Roh Kudus termeterai. Roh Kudus termeterai. Roh Kudus termeterai. Termeterai Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo silakan dulu saudaraku. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Hamba selesai menyampaikan suara-Mu Tuhan. Isi hati. Menyampaikan firman Allah. Tetapi hamba percaya, yakin benar dengan iman, Bapak Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara. Setiap saat, setiap detik, Roh Kudus berbicara kepada kami, mengingatkan kepada kami, mengajari kepada kami, supaya firman Allah itu berkuasa benar di dalam hidup kami. Dan Roh Kudus akan memeteraikan kepada kami, sehingga benar-benar kami takut kepada Tuhan, kami hormat kepada Tuhan, dan kami cinta kepada Yesus. Terima kasih Bapa, buat firman Allah yang ajaib, yang dahsyat dan luar biasa. Firman Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa. Pulihkan semua, berkati umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang melawat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya tidak tanya apakah saudara diberkati, sudah pasti diberkati. Amin. Amin. Dan mari kita bangkit semua, pulihkan bersama Yesus. Amin. Ada Yesus yang dapat menolong kita semua. Saudaraku, saya percaya ya sudah sangat jelas firman Tuhan yang kita dengarkan. Tinggal apakah kita ambil firman Tuhan itu untuk diri kita masing-masing atau tidak. Pertumbuhan tidak tergantung dengan penggembalaan. Pertumbuhan tergantung dengan kerinduan kita, kehausan kita akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Sudah diberkati. Amin. Semua kita dapat teguran, sudah diberkati. Goncang dulu kiri kanannya. Lakukan bilang. Beranjak bilang. Amin. Amin saudaraku. Ya ini adik saya paling kecil. Tapi adik ipar saya masih umurnya masih di atas saya. Ya ini udah 60 tahun. 60 ya? Sudah 60 tahun. Masih. Ya, adik saya ini dulu udah 2 kali ke sini. Terakhir dia datang, saudaraku, dengan tujuan mau cari pelayanan di daerah Sumatera Barat. Kita doling sampai ke
Payakumbuh, Doling ke Bengkulu, Doling ke Padang, semua sudah kita layani. Ya, balik lagi ke Bukit Tinggi dia, saudaraku dapat jodoh lewat telepon. Ya, karena saya katakan nggak usah dulu pelayanan, tunggu dulu. Kayaknya bukan pelayanan yang lebih utama dulu dalam dirimu.